bebas bersyaratnya Jessica Wongso terus terang sangat aneh. Keanehan pertama ya, syarat dari bebas bersyarat itu adalah bahwa narapidana sudah menjalani 2/3 dari masa pidana. Artinya Jessica Wongso harus sudah menjalani masa pidana 2/3 dari 20 tahun yang diputus oleh hakim. Nah, oke. Dari tata cara menghitung 2/3 masa pidana, di situ memasukkan masa remisi. Dan Jessica mendapatkan remisi total kita anggap dibulatkan 5 tahun. Tapi itu artinya 2/3 dari 20 tahun dikurang 5 tahun itu kan 10 tahun. Artinya Jessica Wongso hanya boleh mengajukan bebas bersyarat, hanya boleh bebas bersyarat itu setelah menjalani masa pidana 10 tahun, men. Bukan 8 tahun. Nah, yang kedua, ini juga menarik. Mungkin praktisi hukum bisa coba menambahkan pengalaman-pengalaman dalam hidup. Tapi setahu gua, remisi yang didapatkan narapidana itu hampir tidak pernah dan belum pernah gua tahu dia 50% dari masa pidana yang sudah dijalani. Artinya kalau Jessica sudah menjalani masa pidana 8 tahun, hampir tidak pernah, belum pernah gua tahu remisi yang didapatkan dari 8 tahun dia pidana di dalam penjara mendapatkan remisi total 4 tahun. Apalagi ini 5 tahun. Menarik untuk tahu gimana dan bagaimana Jessica bisa mendapatkan remisi sebanyak 5 tahun dari masa pidana yang dijalani selama 4 tahun. Karena itu artinya lebih dari 50%, 60% dari masa pidana yang dia jalani, dan itu menurut gue nggak logis sih. Nah, remisi yang banyak dan cara menghitung 2/3 dari masa pidana menurut gue sangat-sangat aneh untuk menghasilkan Jessica bebas bersyarat di 8 tahun masa pidananya. Nah, ini catatan buat Ditjen Lapas, Kemenkumham yang baru, dan semua praktisi hukum untuk ikut mengomentari sebenarnya ada apa ini sebenarnya. Dan belum cukup sampai di situ. Sebenarnya ada keanehan ketiga dan keanehan keempat. Keanehan ketiga, sampai dengan bebas bersyaratnya, Jessica tidak sama sekali mengakui perbuatannya. Nah, menurut gua secara kejiwaan cukup aneh, karena umumnya orang-orang yang mendapatkan masa pidana di atas 5 tahun itu menjalani pidananya dengan pada akhirnya mengakui perbuatannya. Nah, gue nggak tahu kejiwaan seperti apa yang bisa bertahan untuk tidak mengakui perbuatan selama 8 tahun. Dan ini ikut membantu keanehan yang keempat, yaitu hadirnya masyarakat yang irasional. Mungkin masyarakat irasional ini berpikir bahwa dengan tidak diakuinya perbuatan itu oleh Jessica,
bahkan selama 8 tahun, itu hanyalah tanda bahwa dia memang tidak melakukannya. Itu hanyalah bukti bahwa dia tidak melakukannya. Nah, ini yang mendorong sebenarnya masyarakat yang gue anggap sebagai masyarakat irasional ini untuk membuat selamat datang kepada Jessica, Free for Jess, dan lain-lain. Nah, mungkin juga ada pengaruh dari film Netflix, Ice Cold Netflix, yang menurut gue kurang analitik. Tapi gue sebenarnya mau bertanya juga sama masyarakat yang dalam hal ini mendukung Jessica dan menganggap Jessica memang tidak bersalah. Maksud gue, lu itu semua pada lihat persidangan gak sih? Pada nonton persidangan dari awal sampai akhir gak sih? Gue tuh sebenarnya curiga, karena gue mau nanya, di titik mana sebenarnya celah yang kalian anggap Jessica bisa saja tidak bersalah? Di titik mana?